Dan kalau Anda sempat mengamati bagaimana reaksi netizen yang bisa kita juga sebut sebagai dari bagaimana publik merespon berbagai kebijakan pemerintah, ternyata saya agak terkejut ya. Karena mereka melihat soal Kanjuruhan yang mau dihancurkan dan mau dibangun stadion yang baru itu bukan menggembirakan, justru malah mereka dengan melihat loh, kok ini polanya sama kayak dengan KM 50 ya. Ini ke lokasi kejahatan ini, karena sudah dijelaskan di situ bahwa penyebab kejahatan itu ada karena polisi menembakkan gas air mata gitu. Jadi tempat lokasi dihancurkan, dan kemudian kesamaan lain itu saya yang juga kadang-kadang terkejut-kejut dengan kejelian dari netizen. Itu ada kesamaan yang sama soal hilangnya CCTV yang juga kemarin kita bahas kan, mulai dari KM 50, Verdi Sambo dan kemudian Kanjuruhan, dan ternyata sebelumnya juga ada di kebakaran Kejaksaan Agung juga waktu itu CCTV-nya hilang. Nah itu justru harusnya Presiden jeli bahwa ternyata pernyataan bahwa akan dibongkar itu malah justru menimbulkan persepsi yang berbeda dari publik. Ya itu yang kita sebut hal-hal yang sublim itu justru dirasakan oleh batin publik yang sublim, dan yang sublim itu justru yang harus diminta untuk diusut kan. Kalau misalnya itu mau dibongkar mungkin juga bagus, tapi orang anggap itu menghilangkan jejak apa dibongkar kan, footprint kriminal kan ada di situ tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang seringkali istana itu anggap semua hal bisa dilakukan secara teknokratis tuh. Padahal ini menyangkut sejarah olahraga kita, sejarah pengendalian massa, dan macam-macam tuh. Supaya orang ingat bahwa ada kesalahan prosedur yang bahkan mungkin dianggap disengaja karena ada faktor-faktor politik di dalam peristiwa sejenis kan. Dari KM 50, Duren 3 ke Kanjuruhan, macam-macam, dan orang mau tahu sebetulnya ini apa sih yang terjadi pada bangsa ini. Kenapa umpet-umpetan soal hal-hal yang ada hubungannya dengan kriminalisasi, kepentingan politik. Jadi itu yang saya sebut tadi, sublim ini yang sesuatu yang sublim, sesuatu yang tak terlihat, justru itu yang dicurigai oleh mata hati batin publik. Itu poinnya di situ. Bung Rocky, rupanya kemarin kita sempat tidak memonitor atau belum kita bahas ya. Ada satu lagi korban di Kanjuruhan. Jadi total sekarang 133 orang korban tewas di Kanjuruhan, itu meninggal dunia di Kanjuruhan, dan satu korban itu kemarin itu bersamaan dengan datangnya Presiden FIFA bertemu dengan Pak Jokowi gitu. Tetapi mungkin orang menganggap ya kedatangan Presiden FIFA lebih penting daripada satu korban itu. Tapi bagi keluarga korban dan bagi kita yang concern terhadap kemanusiaan, satu korban pun tetap itu jauh lebih penting gitu daripada seremoni pertemuan basa-basi di istana. Itu sinyal batin itu menguat di Malang justru karena hal-hal yang harusnya diselesaikan di dalam kebijakan itu seolah ditunda hanya karena ada upacara-upacara itu. Kan itu yang saya rasakan, yang seminggu lalu saya ada di Malang itu. Dan ada berita lagi bahwa Presiden Jokowi akan merubuhkan stadion itu. Lalu mau dibikin apa? Nanti orang bertanya itu. Jadi memulihkan batin publik, batin masyarakat Malang itu bukan dengan janji infrastruktur lagi. Nanti kita bongkar itu, harus ada yang kita sebut merasakan batin kehilangan anak itu apa, merasakan batin kehilangan masa depan apa itu. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya dulu pernah buka tenda di IKN, coba buka tenda di Malang aja, di Kanjuruhan, dan menteri-menteri dibawa ke situ, polisi dibawa ke situ. Jadi pengakuan kesalahan itu ingin dilihat sebagai kejujuran dari batin. Jadi kalau yang dipamerkan pun, udah gampang nanti kita bongkar itu. Iya, tapi memanipulasi ingatan itu nggak bisa. Jadi harus ada kejujuran, dan bagus betul kemarin TGPIF itu udah menemukan hal-hal yang bahkan mendebarkan. Nah, mulai aja diproseskan supaya kita cicil, pertanggungjawaban itu kita cicil, dan di ujungnya orang akan lihat pertanggungjawaban terakhir siapa itu. Soal FIFA ya itu tentu itu pasti akan ada nego membujuk-bujuk FIFA supaya udah jangan dikasih sanksi dong. Kan itu kan dengan mudah kita lihat, ngapain ketemu FIFA pasti membujuk-bujuk kan, malu juga kalau
sanksi dari FIFA itu membatalkan segala jenis, bahkan segala jenis olahraga yang kemudian akan mengikuti polanya FIFA itu. Jadi itu intinya tuh, batin itu harus sembuh sebelum dipasangkan berbagai macam lipstick kekuasaan. Ya, dan kalau Anda sempat mengamati bagaimana reaksi netizen yang bisa kita juga sebut sebagai dari bagaimana publik merespon berbagai kebijakan pemerintah, ternyata saya agak terkejut ya, karena mereka melihat soal Kanjuruhan yang mau dihancurkan dan mau dibangun stadion yang baru itu bukan menggembirakan, justru malah mereka dengan melihat loh, kok ini polanya sama kayak dengan KM50 ya, ini kan lokasi kejahatan ini, karena sudah dijelaskan di situ bahwa penyebab kejahatan itu ada karena polisi menembakkan gas air mata gitu. Jadi tempat lokasi dihancurkan, dan kemudian kesamaan lain itu saya yang juga kadang-kadang terkejut-kejut dengan kejelian dari netizen. Itu ada kesamaan yang sama soal hilangnya CCTV yang juga kemarin kita bahas kan, mulai dari KM50, Ferdi Sambo dan kemudian Kanjuruhan, dan ternyata sebelumnya juga ada di kebakaran Kejaksaan Agung juga waktu itu CCTV-nya hilang. Nah itu justru harusnya Presiden jeli bahwa ternyata pernyataan bahwa akan dibongkar itu malah justru menimbulkan persepsi yang berbeda dari publik. Ya itu yang kita sebut hal-hal yang sublim itu justru dirasakan oleh batin publik yang sublim, dan yang sublim itu justru yang harus diminta untuk diusut kan. Kalau misalnya itu mau dibongkar mungkin juga bagus, tapi orang anggap itu menghilangkan jejak apa dibongkar kan, footprint kriminal kan ada di situ tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang seringkali istana itu anggap semua hal bisa dilakukan secara teknokratis tuh. Padahal ini menyangkut sejarah olahraga kita, sejarah pengendalian massa, dan macam-macam tuh. Supaya orang ingat bahwa ada kesalahan prosedur yang bahkan mungkin dianggap disengaja karena ada faktor-faktor politik di dalam peristiwa sejenis kan. Dari KM50, Duren 3 ke Kanjuruhan, macam-macam, dan orang mau tahu sebetulnya ini apa sih yang terjadi pada bangsa ini. Kenapa umpet-umpetan soal hal-hal yang ada hubungannya dengan kriminalisasi, kepentingan politik. Jadi itu yang saya sebut tadi, sublim ini yang sesuatu yang sublim, sesuatu yang tak terlihat, justru itu yang dicurigai oleh mata hati batin publik. Itu poinnya di situ. Nah kita teruskan ya, meskipun topiknya kelihatan gaduh-gaduh, tapi kita punya satu benang merah, yakni terjadinya pemburukan di seluruh sektor yang saya tidak tahu, dan lebih tepatnya saya khawatir itu tidak disadari oleh pemerintah. Ini misalnya beberapa waktu yang lalu kita pernah bahas juga bagaimana riset yang dilakukan oleh Departemen Perhubungan yang melakukan ya, bahwa ternyata unicorn atau dekakorn yang dibangga-banggakan oleh Pak Jokowi seperti Gojek atau Grab dan sebagainya itu ternyata tidak membawa kesejahteraan kepada terutama para pengemudinya, karena mereka ternyata penghasilan mereka itu ya 50-50 dengan operasionalnya. Jadi sebenarnya itu tidak membawa kesejahteraan buat rakyat. Pentingnya gitu. Mungkin bawa kesejahteraan kepada para pemegang sahamnya. Dan kemudian Anda tadi nggak salah ngirimin saya soal Goto. Nah, Goto itu kan juga bagian-bagian dari itu yang disebut sebagai dekakorn, unicorn atau sebagainya, yang ternyata anjlok sahamnya itu di Singapura. Itu dari media Singapura yang Anda sampaikan tadi itu ya, Bung Rok ya. Iya, jadi itu hal yang mau disembunyikan. Ya mungkin orang baca grafik itu yaitu Goto jatuh itu karena ya permainan insider trading atau tukar tambah lain yang biasa terjadi dalam financial market. Tapi orang lupa bahwa itu ada potensi skandal antara Telkom yang membeli atau kadang-kadang direkayasa untuk membeli saham dari dari Goto ini kan. Dan di belakang itu ada nama Erick Thohir, ada nama Boy Thohir atau siapapun yang ada di situ, dan terkait dengan nama-nama yang lain kan. Jadi bagian-bagian ini kan dengan mudah orang anggap berarti itu Telkomsel bangkrut udah tuh, atau mengalami kesulitan cash flow. Tetapi di belakang ini juga tadi yang betul diterangkan oleh Harso, Pak Jokowi mempromosikan seolah-olah Indonesia bisa diselamatkan melalui fasilitas unicorn ini kan. Padahal soal startup ini kan di dunia udah itu semacam
ya udah nggak laku sebetulnya itu kan, ada soal teknologi, ada soal kecepatan informasi yang berubah-ubah itu. Jadi kita sering ingatkan teknologi itu berubah setiap 8 jam. Jadi hati-hati dalam bidang itu, apalagi manipulasi akuntansi yang seringkali diatur sedemikian rupa dengan algoritma lalu dianggap itu menguntungkan, padahal sebetulnya itu akal-akalan untuk mengambil meraup untung secepat mungkin lalu membiarkan proses pasar itu mendegradasi harapan dari tukang ojek misalnya. Kan ini kan sebetulnya bisnis harapan tuh yang digembar-gemborkan, tapi kemudian diatur cara untuk memastikan seolah-olah bagian sana itu hidup, tapi yang bagian lain itu nggak dihidupkan. Kan ini kan iklan digital ini yang dihidupkan dalam otak kita sehingga kita merasa bahwa oke, di dalamnya ada keadilan. Sama seperti kasus online transportasi online itu di dalamnya sebetulnya ada pemerasan, ada eksploitasi itu. Nah, itu hanya bisa dibuka kalau kita mau jujur apa sebetulnya yang terjadi di belakang startup ini, itulah. Oke, ini mumpung ngomongin startup ya, saya mau curcol sedikit lah ini, karena saya membaca risetnya di situ bahwa satu, biaya operasionalnya itu sudah sama dengan penghasilannya. Kedua, banyak sekali di antara penumpang, jarang sekali mereka mendapatkan tip gitu ya. Padahal mereka ini sebenarnya justru sekarang berharapnya dari tip. Nah, saya cuma mau mengimbau saja gitu. Nggak ada urusannya sama kita membantu para pengusaha yang sudah kaya raya itu, tapi membantu sesama saja gitu. Terutama kalau Anda beli makanan lewat online ini, kan Anda punya duit lebih lah, Anda memakai itu. Tolong kasih tip mereka ini. Menurut saya ini penting untuk kita membantu sesama di antara kita itu, Bung Rocky. Iya, ponakan saya satu waktu dia kasih tip berlebihan pada pembawa driver online. Biasanya mungkin dikasih 10.000 sama ibunya, tapi kemudian dia kasih 50.000. Lalu dia kasih argumen bahwa itu kan orang kecil tuh harusnya lebih dapat banyak dong. Jadi tingkat anak-anak aja itu ngerti apa yang sebetulnya keadilan sosial tuh. Karena mungkin juga dia ngobrol dengan, kan anak-anak ini bisa saling chatting di apa namanya games mereka itu, dan mengerti bahwa ada keluhan yang sama dari ojek-ojek ini misalnya pada anak-anak ini kan, atau pada ibu-ibu mereka tuh. Jadi pengetahuan itu betul-betul tiba secara konkret, dan itu menyadarkan kita bahwa calon milenial kita pun tahu bahwa online ini betul-betul diperas tuh. Kan dengan mudah mereka mengerti itu, ini kok nggak berubah-berubah helmetnya itu aja tuh, motornya butut begituan kan. Kan itu pertanda juga bahwa para pengojol ini berhemat habis-habisan. Padahal sebetulnya mereka berharap bahwa oke, dalam 3-5 tahun itu ekonomi dia itu udah pulih karena janji korporasi begitu. Kan itu intinya. Enggak, ini subsisten juga, Bung Rocky ini. Sistem. Iya, pada akhirnya subsisten. Iya. Apa yang dapat hari ini yang dimakan hari ini. Bahkan yang tadi riset tadi yang menyebutkan bahwa ya udah habis sesuai dengan antara modal operasional mereka dengan penghasilan. Ini menurut saya ini menyedihkan ya, dan ini penting kita bicarakan. Saya kira tetap kita menumbuhkan kesetiakawanan di antara kita, solidaritas di antara kita ketika pemerintah kemudian justru berpikir yang sebaliknya. Ya, apalagi dimakan inflasi, biaya hidup juga makin tinggi segala macam, dan yang lebih penting adalah harapan. Dan mereka berharap ada pemerintahan yang cepat-cepat, nggak usah tunggu 2024 deh, karena dompet mereka itu betul-betul dikuras, dan kadang-kala juga ada sakit tapi ada BPJS, tapi tetap mesti ada dana untuk pergi beli obat walaupun nanti diganti itu. Jadi hal-hal yang real itu pada masyarakat kecil itu satu waktu bisa terakumulasi dan menganggap udah dah, mending kita berantakin aja sekalian republik ini. Itu omongan begituan tuh ada di pojok-pojok tempat mangkal ojek. Kan saya tuh pengguna ojek terus-menerus kan. Jadi kadang-kala mereka keluh kesahkan itu tuh. Ada misalnya FNN ada bisnis yang bisa kita bantu nggak, kira-kira begitu kan. Karena mereka mendengarkan itu. Ada lowongan nggak itu. Dia bilang ya ini lowongan, saya justru lagi naik ojek dan memanfaatkan lowongan kerja yang kalian sediakan. Jadi psikologi mereka betul-betul ya terhimpit antara janji ekonomi yang membaik dan kehidupan yang ternyata makin memburuk.
antara upaya untuk membayangkan perubahan di era terakhir Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi merasa lebih penting bikin sirkuit balap di IKN daripada memperhatikan hak-hak dasar kehidupan dari informal sektor ini nih, yang beredar dari satu perapatan ke perapatan lain, terpapar terus dengan karbon dioksida, kan itu soalnya. Ya, ya. Oke, jadi mulai sekarang ya, kalau Anda pesan makanan atau apa lewat Gojek atau apa, Lebihkanlah ya. lebihkanlah. Dan kalau ada ojek pangkalan gitu, nggak usah ditawar deh kalau memang Anda masih punya. Ya, gitu, itu juga tuh. Dan ini betul-betul real kok itu. Kan kita bisa lihat bagaimana keresahan, tapi kadang-kala masih ada bercanda di antara muda nantilah. Ada yang bilang, mudah-mudahan Anies yang jadi presiden. Dan itu juga letupan hanya untuk mengatakan sebaiknya ada orang lain yang memimpin Indonesia. Tapi kan kita nggak bisa berdebat dengan mereka bahwa Anies juga potensi untuk dibatalkan besar betul. Tapi itulah yang disebut politik harapan. Yes. Nah, ini pas nih bridgingnya karena Anda ngomong Anies dengan Nasdem dan sebagainya. Dan ini sekarang memang kacau juga terjadi di kabinet ini kan. Kemarin kita tahu bahwa setelah Nasdem deklarasikan Anies, itu kemudian desakan agar Nasdem di reshuffle itu sangat kencang, terutama dari PDIP, gitu ya, PDIP dan para buzzer lah terutama gitu. Nah, kemudian Surya Paloh ternyata kemudian membuat sebuah pertanyaan retoris. Sebenarnya yang Nasdem ini partai tolol atau loyal? Kenapa? Karena kata dia, ketika kemarin mau menaikkan harga BBM itu satu-satunya partai pemerintah yang mendukung itu dari 7 itu hanya Nasdem. Nah, ini menarik. Ternyata kemudian partai yang lain bereaksi. Siapa bilang bahwa cuma Nasdem? Yang lain mereka semua ngaku bahwa mereka juga mendukung kenaikan BBM. Nah, tanpa sadar mereka akhirnya membuka topeng mereka sendiri bahwa mereka itu tidak mendukung rakyat, gitu, tidak pro rakyat. Kan yang kasih nota atau walkout cuma Demokrat sama PKS kemarin. Jadi kelihatannya nih Pak Surya Paloh ingin menguasai wacana kabinet sebetulnya kan, karena Pak Surya Paloh menganggap dia udah punya calon presiden, tapi juga partai yang menganggap iya Anda tuh mencalonkan Anies, tapi kan partai Anda sendiri kan tidak 2 digit kira-kira begitu gampangnya kan. Jadi tetap klaim-klaim ini itu diarahkan untuk minta perhatian publik tentang yang disebut tabiat partai politik. Dan kita tahu semua partai politik tabiatnya sama dalam soal BBM gitu kan. Kecuali yang betul-betul walk out tadi itu yang memberi nota keras atau. Jadi hal-hal yang dipamerkan ke publik sekarang itu jadi palsu kan. Dan kita senang karena akhirnya partai-partai yang lain tuh bilang bahwa kami semua tidak mendukung rakyat. Nah, itu rakyat yang tahu ya. Bahwa yang tidak mendukung rakyat bukan cuma Nasdem, tapi semua partai itu yang berkoalisi dengan pemerintah tidak mendukung rakyat. Jadi ajaib misalnya bahwa BBM itu yang adalah hak rakyat untuk dapat subsidi karena itu perintah dari konstitusi untuk memelihara orang miskin, dan bukan hanya dengan subsidi sebetulnya yang bisa dicabut-cabut, tapi kebijakan yang memihak pada daya beli rakyat. Dan ternyata DPR bilang kami tidak berpihak pada kebijakan itu tuh. Jadi agak ajaib, wakil rakyat tapi menghina dan mentelantarkan rakyat. Ini bagus. Buat kita masih terima kasih kepada Pak Surya Paloh karena dengan statement Pak Surya Paloh itu mendorong partai-partai politik lainnya akhirnya mengaku kepada publik bahwa mereka tidak pro rakyat. Selalu ada paradoks yang menghidupkan ingatan kita bahwa politik parlemen itu betul-betul bukan politik yang mewakili rakyat. Ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, Bung Rocky. Mulai besok bagus lagi kalau bongkar-bongkaran lagi. Nanti satu persatu mereka tanpa sadar membuat testimoni sendiri gitu. Dan kita tinggal publik tinggal menilai saja siapa di antara mereka sebenarnya yang sungguhnya hanya retorika atau betul-betul membela rakyat. Ya, pada akhirnya di ujung rakyat akan tagih. Mana jurnalis yang awal-awalnya kritis terhadap soal startup, kritis terhadap soal Goto itu, tapi kok nggak kedengaran lagi itu. Jadi orang bertanya jangan-jangan udah masuk angin kira-kira begitu. Tapi mata publik nggak pernah masuk angin dan nggak pernah kelilipan. Mereka tahu mana yang adil, mana yang jujur, dan mana yang manipulatif. Ya, ini adalah CCTV rakyat yang tidak bisa dihancurkan. Nah, ini istilahnya nih. CCTV rakyat tidak mungkin dicuri dan dihancurkan, karena dia ditanamkan di dalam batin. Yes, oke, terima kasih. Seperti juga 0% yang terus kita tanamkan dalam batin publik Indonesia. Ya.